Selamat pagi. Semua sehat? Mari kita bersatu dalam doa. Sakit apa? Flu. Mau pulang atau seperti apa? Oh. Tapi masih kuat kan? Oke, puji Tuhan. Masih kuat. Ya, kita akan mulai pelajaran kita ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sangat ajaib dan dahsyat. Engkau membaharui hidup kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau belajar Tuhan Yesus tentang kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau tolong kami Tuhan supaya kami mengerti pelajaran ini. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, amin. Ya, sekali lagi selamat pagi. Sudah makan? Belum? Ya, hari ini kita cepat pulang aja. Anak sekolah zaman sekarang, kalau disuruh cepat pulang itu senang kali. Kenapa bisa seperti itu? Oh, mau ketemu doi ya? Tapi sebelum ketemu doi, perlu kita tahu dulu dasarnya. Karena kebenaran itu harus kita tahu dulu, baru bisa kita bertindak. Betul? Iya. Oke. Pelajaran kita sesuai dengan silabus kita yaitu lahir baru. Lahir baru. Oke. Ya, tentang lahir baru. Yarman, apa yang kau tahu tentang lahir baru? Lahir baru itu kita sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Oh, sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Ya. Menurut Jeffrey, apa itu lahir baru? Lahir baru itu Berbalik 180 derajat, semua betul. Ada tanggapan lain? Lahir lagi, oh, luar biasa. Ini bahasan yang hebat. Mari kita buka dulu Alkitab kita, boleh ya? Buka Alkitabnya, Yohanes pasal 3, Yohanes pasalnya yang ketiga. Ya, Yohanes pasal 3. Ayatnya yang ke-3. Murni, tolong baca Murni. Begini firman Tuhan, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Jadi apa itu lahir baru? Seorang pemuka agama Yahudi datang menjumpai Yesus malam-malam. Namanya siapa? Lihat. Ya, percakapan dengan Nikodemus. Itu judulnya ya. Nikodemus. Dia ini adalah seorang pemuka agama Yahudi. Tetapi malam-malam dia datang menjumpai Yesus. Karena kenapa? Dia sangat penasaran. Penasarannya apa? Siapa ini orang? Karena sebelumnya dia sudah melakukan mujizat. Nikodemus sudah melihat bahwa Yesus itu banyak sekali melakukan mujizat. Berbeda dengan para ahli Taurat mereka, para pemuka agama mereka, karena dia salah satunya adalah pemuka agama Yahudi, yaitu Nikodemus. Apa yang dilihat ini berbeda. Ya. Jadi apa itu lahir baru? Lahir baru itu adalah suatu garis utama menuju kepada kerajaan Allah. Itu menurut firman itu. Betul ya? Suatu garis utama menuju kerajaan Allah, yaitu harus kita lahir baru. Jadi lahir baru itu apa? Lahir baru itu saya ibaratkan seperti ini. Dahulu kita ini dilahirkan oleh ayah kita, dan semua yang lahir ini, ya semua yang turun ini adalah benih-benih dosa. Oke. Bapak kita, opung kita, mereka semua ada di dalam benih-benih dosa. Opung kita ini pencuri,
bapak kita ini pemabuk, semuanya itu turun kepada kita. Benih itu, melalui benih itu kita dilahirkan. Maka semua benih itu ada di dalam diri kita. Maka anak-anak sekalipun dia, maka dia sudah bisa berbohong. Tanpa diajarin, dia sudah bisa berbohong. Kenapa? Karena benihnya sudah turun. Itulah lahir yang pertama. Maka Nikodemus berkata dalam ayat selanjutnya, bagaimana mungkin aku masuk kembali ke rahim ibuku? Ayat selanjutnya. Memang itu sesuatu yang mustahil. Karena Yesus berkata demikian, lahir baru. Nikodemus seorang pemuka agama yang, kalau pemuka agama Yahudi tidak mungkin bodoh. Dia pasti orang yang smart, orang yang pintar. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu ajaran yang baru, bahwa dia harus lahir baru. Jadi lahir baru itu, lahir pertama tadi lahir dari secara keturunan, biologis. Biologisnya kita memang dilahirkan dari kakek kita, ayah kita. Maka dituntut kita untuk lahir kembali, itulah lahir baru. Kelahiran yang kedua. Lahir yang kedua ini, ya perhatikan. Lahir yang kedua ini, kita diturunkan dari siapa? Dari Allah. Lahir dari yang pertama lahir dari manusia, yaitu ayah kita. Lahir yang kedua diturunkan dari Allah. Dengan karya apa? Roh Kudus. Maka tabiat-tabiat dosa yang ada dalam diri kita ini, yang sudah diturunkan oleh Bapa kita, itu dibaharui. Dibaharui oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Ada tiketnya biar Roh Kudus itu bisa masuk dalam diri kita. Tiketnya itu adalah Yohanes 3:16. Ya, di dalam pasal yang sama, Yesus mengajarkan itu kepada Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tiketnya apa? Percaya. Ya, kita harus percaya. Jadi orang yang mau lahir baru, dia harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya itu apa? Menerima di dalam dirinya, menerima di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Paham ya? Jadi lahir baru ini lahir dari Allah oleh karya Roh Kudus. Jadi semua yang ada di dalam diri kita ini, segala kebusukan, segala jenis dosa, itu dibuang, berangsur-angsur dibaharui. Sama seperti ini. Saya mau kasih contoh ini. Ibaratnya ini adalah air yang keruh. Bagaimana caranya supaya ini bisa kembali murni? Bisa kembali bening, bersih. Ya. Ada yang tahu? Bagaimana caranya? Pertama, dibuka tutupnya, betul ya? Maka buka hatimu. Oke? Buka hatimu. Tuangkan air yang baru, yang bening. Maka air yang lama itu, air yang keruh itu akan keluar dengan sendirinya. Lama-kelamaan dia akan bening sempurna. Itulah manusia. Ada keburukan dalam diri kita? Ya, betul ada. Maka berangsur-angsur Roh Kudus itu membaharui diri kita. Itu masuk dalam diri kita. Pelan-pelan dia membuang segala kotoran-kotoran yang ada di dalam batin kita. Dari lahir yang pertama itu berasal dari ayah kita, kakek kita. Itu benihnya dosa. Tetapi lahir yang kedua berasal dari Allah. Maka harusnya di dalam diri kita ada buah roh. Betul ya? Paham ya? Harus ada buah roh, karena roh itulah yang melahirkan kita kembali. Roh itu yang ada di dalam diri kita. Pak, bertanya Pak. Oke. Baru apa Pak?
kan sudah dilahirkan tuh. Terus kita sudah dipenuhi roh apa yang ada dalam diri kita. Oke. Sebelumnya apa yang ada dalam diri kita? Galatia 5 ayat 21 menjelaskannya. Kedagingan itu semua. Tetapi Galatia 5 ayat 23 ayat selanjutnya dia berkata apa? Buah roh adalah kasih, ada kesetiaan, ada kebaikan, ada kemurahan, sampai penguasaan diri. Itu dilakukan oleh roh yang sama. Jadi dia bukan buah roh, tapi dia buah roh. Tunggal atau sama? Tunggal, ya buah roh. Artinya di dalam satu buah terdapat banyak elemen. Jadi tidak mungkin ada kesetiaan gak ada kebaikan, gak mungkin. Ada sukacita tetapi tidak ada kesetiaan, tidak mungkin. Ada kesetiaan tetapi tidak ada kasih, tidak mungkin terjadi seperti itu. Semuanya itu rangkap, satu buah saja. Tapi 9 elemen di dalamnya. Nanti baca di rumah ya. Galatia 5 ayat 23, ayat 22 sampai 23. Ya. Jadi paham sampai di sini tentang lahir baru? Oke. Dan lahir baru inilah pertobatan. Ini tiket utama supaya kita bisa mencapai kerajaan Allah. Ya, anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mengerti lahir baru. Tinggal sekarang apa? Buka, tutup botol ini. Artinya apa? Ke hati kita. Izinkan Yesus masuk dalam diri kita, maka Dia akan membaharui diri kita. Ya, amin ya. Oke, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini karena akan masuk guru selanjutnya. Ya. Jepri pimpin kita dalam doa, boleh? Apa yang baik kami ucap syukur kepada Baby yang telah belajar agama Kristen, berkati buat guru kami yang telah memberikan. Amin. Amin.